Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini saya akan melanjutkan fungsi if yang kemarin, yang di video sebelumnya ya. Itu sudah saya share di channel. Nah, untuk fungsi if yang akan saya sampaikan ini adalah fungsi if lanjutan ya. Jadi ada kombinasi-kombinasi atau variasi fungsi if yang dikembangkan dari fungsi if dasar kemarin. Semoga di video sebelumnya, yaitu fungsi if, itu sudah dikuasai sehingga untuk pelajaran hari ini di video ini bisa diikuti dengan maksimal. Baik, kita buka untuk Excel. Oke. Bentuk fungsi if yang akan saya bahas ini adalah fungsi if bertingkat. Jadi if-nya itu, kalau sebelumnya itu if-nya hanya satu, nah di sini if-nya lebih dari satu. Nah, kenapa demikian? Karena di kasus-kasus yang ada, kita disediakan beberapa pilihan dan yang kita ambil itu hanya satu. Nah, yang sebelumnya itu ada dua pilihan. Nah, bagaimana kalau ada tiga pilihan tapi kita diminta untuk menentukan satu pilihan yang ada? Baik, ini adalah saya coba untuk share kemarin model if yang kemarin, yaitu if tunggal ya. Nah, kemarin seperti ini bentuknya. Jika logika tes benar, maka pilihan satu dipilih. Selain itu, artinya logika tes ini bernilai salah atau false, maka pilihan dua ini yang akan dijalankan. Sebagai contoh kasus adalah begini. Nah, seperti ini. Jika kode A, maka jenis barang elektronik. Jika kode B, maka jenis barang mebel. Ini bentuk fungsinya itu adalah sama dengan, sama dengan if kurung buka. Nah, yang diuji adalah kode itu jika A, nah seperti ini, maka elektronik. Nah, seperti ini. Selain itu, berarti maksudnya jika kode itu bukan A yaitu B, maka tidak perlu dideskripsikan atau dinyatakan dalam fungsi if lagi, tapi langsung dituliskan untuk pilihan yang kedua. Yaitu mebel ya. Kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini. Kita coba di sini ya.
Contohnya seperti ini. Jadi jika kodenya A maka jenis barang elektronik. Selain itu berarti maksudnya yaitu jika kode B maka mebel. Jadi formulanya adalah seperti ini, menggunakan fungsi if untuk mendeskripsikan jenis barang. Jadi if kurung buka A2 adalah alamat sel yang diuji, kemudian diuji dengan nilai konstan A. Jika A maka elektronik, selain itu mebel. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ada pengembangan kasus ya. Misalkan di sini tidak A saja, tapi ada juga C misalkan. Nah, kira-kira kalau ada kodenya C, bagaimana isinya nanti? C, maka isinya yaitu mebel. Ada C lagi, mebel, dan seterusnya. Misalkan D, mebel lagi. Kenapa kok seperti ini? Karena yang diuji itu hanya jika kode A ini maka elektronik. Selain itu, entah itu B, C, D, dan seterusnya dan yang lain, maka akan terisi mebel seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ada kasus lagi, misalkan di sini ada penambahan kode. Seperti ini. Jika kode C maka jenis barang itu adalah alat tulis. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, 3 data: elektronik, mebel, atau alat tulis. Dan kita juga diminta untuk menguji atau sebagai syarat itu juga ada 3, yaitu jika kodenya A elektronik, kodenya B mebel, dan kodenya C itu alat tulis. Nah, kalau pilihannya lebih dari 2, berarti nanti yang diuji yaitu kode itu diuji dengan 2 data. Jadi kalau ada 3 pilihan berarti yang diuji 2 data. Itu. Nah, diuji di mana? Yaitu di pilihan false-nya. Ini diisi dengan fungsi if lagi. Ya. Jadi misalkan seperti ini. Jika kode A maka elektronik. Selain itu ada mebel, ada alat tulis. Berarti di sini nanti akan diuji lagi dengan B atau dengan C. Itu. Jadi saya copy dulu biar ada bedanya. Loh, kok kecil? Nah, jika kode A maka elektronik, berarti di sini nanti ada if lagi yang menguji seperti ini, tapi dimasukkan dalam fungsi if ini. Jadi, jika kode A maka elektronik, jika kode B maka mebel, selain itu alat tulis. Nah, seperti itu bentuknya. Maka di sini pilihan kedua ini diganti dengan fungsi if. If yang seperti ini, seperti if tunggal ini, tapi dimasukkan dalam sini. Ini dimasukkan dalam pilihan yang kedua, pilihan false-nya, karena menguji sisa dari yang kode A, karena kode A sudah diuji di if pertama.
Nah, seperti ini. Jadi jika kode A maka elektronik, jika kode B maka mebel. Selain itu ya maksudnya yaitu jika kode C maka alat tulis. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah yang saya blok ini. Nah, sampai ini. Nah, sampai ini. Ini adalah pilihan false dari if yang pertama. Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi di dalam if itu ada if lagi yang menguji data yang kedua. Ini ya, yang B, jika B maka mebel. Nah, pilihan false-nya, pilihan salahnya ini adalah data yang tersisa, yaitu jika kode C ini. Tapi tidak perlu ditambahkan fungsi if lagi, karena memang maksudnya kalau tidak A ya B, kalau tidak B berarti yang C ini, karena pilihannya hanya 3. Maka alat tulis ini dituliskan secara langsung. Oke, kita coba di Excel, di mana di sini saya tuliskan di sampingnya ya. Jadi biar bisa dilihat perbedaannya, perbandingan antara if tunggal dan if bertingkat. Nah, ini. Jadi, jika A2 berarti mengambil alamat sel ini ya. Kode A maka elektronik, titik koma, jika A2. Nah, yang diuji tetap sama, alamat selnya tidak boleh beda. Jadi harus sama. B maka mebel. Selain itu berarti maksudnya ya kalau ada data C-nya di sini. Kemudian kurung tutupnya ada 2. Kenapa seperti itu? Karena di sini kurung bukanya juga ada 2. If yang pertama dan if yang kedua. Jadi if pertama ini dan if kedua. Ini kurung tutup sampai ini ya. Kurung tutup yang pertama ini penutup if yang ada di dalam. Kemudian kurung tutup yang terakhir ini adalah kurung tutup untuk if yang pertama ya, yang di luar ini. Oke, di enter. Nah, kemudian kita coba copy ke bawah. Nah, kalau kita lihat yang atas sama ya dengan yang ada di sampingnya ini, karena di sini kodenya sama A, B, B, B. Nah, yang C kita lihat di sini. Yang C ini tidak mebel lagi seperti pada kolom B, tapi alat tulis ya, alat tulis. Karena di sini ini adalah menggunakan if bertingkat, di mana menguji kode dengan A dan menguji kode dengan B. Dan apabila tidak masuk A dan masuk B, maka yang dimaksud yaitu yang C ya. C itu maksudnya apa? Yaitu alat tulis ini. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian apakah hanya bisa 2 if? Tentu tidak. Ini bisa lebih dari 2 ini. Jadi bisa sampai, kalau di versi yang lama ya, Office 2003 itu sampai 9. Nah, kebetulan di Office 2016 ini saya belum pernah mencoba, tapi yang jelas pasti minimal itu bisa if bertingkatnya itu sampai 9 ya, mungkin bisa lebih itu. Dan yang perlu diperhatikan yaitu kurungnya ini juga ya. Ini kalau kurungnya kurang 1 itu aja juga tidak akan bisa mengolah data dengan benar.
Baik, itu ya untuk fungsi if. Untuk latihan mungkin nanti bisa kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.